anggarannya menelan 9,5 miliar, udah jadi, baru 5 bulan berjalan, tembok pecah-pecah. Ini kayaknya ada yang nggak beres gitu ya. Ada yang main gitu. Jadi kan dari hasil penelusuran yang kita temui itu juga ya kayaknya wajar kalau kita menduga ada main-main korupsi seperti itu kan. Spill tuh faktanya tuh. Dugaan-dugaan permainan gitu tuh. Gitu. Jadi apa ya? Kenapa pemerintah itu kok ada orang yang ingin menyoroti persoalan seperti ini kok kayak gelisah gitu loh. Halo teman-teman, suara darurat di sini Menyampaikan yang tersembunyi, Menyuarakan yang tidak terdengar. Sedap. Ini kita udah masuk ke episode berapa nih? Episode 3 ya? 3. Udah Episode episode 3 suara darurat. Iya. Kemarin episode 1 kan sempit tuh kita. Sempat. Sempat. Nah, sempat tuh kita spill 5 fakta. Salah satunya itu Desa Selur. Puskesmas. Masih ingat nggak? Masih ingat. Nah, itu waktu itu yang coba kritis itu Tum Hanif tuh, Tum ya. Iya. gimana? Yang masalah Desa Selur, Puskesmas. Oh, puskesmas pembantu. Puskesmas Pustu. pembantu. Ya. Yang kebetulan lokasinya ada di Desa Selur. Desa Selur. Nah, itu menarik tuh kayaknya. Iya nih, akhir-akhir ini kan lagi rame lagi nih dibahas itu. Gara-gara juga ya karena ya kayak gitulah keadaannya kan gitu. Gimana? Kita mulai dari mana nih? Mungkin Penelusuran terbaru deh apa? Oh, penelusuran terbaru. Ya, jadi Puskesmas Selur itu kenapa sekarang jadi ramai diperbincangkan, ya kan? Jadi di Selur itu bukan di Selur ya, di Ngerayon itu sebenarnya udah ada puskesmas. Lah karena kita tahu sendiri kan, Ngerayon itu kan luas, terus medannya kan sedikit menantang. Nah, jadi akhirnya ada inisiatif nih dari Bupati untuk bikin semacam puskesmas pembantu. Cuma secara fasilitas ternyata ya sekelas puskesmas juga sih. Sama aja. Iya. Ada rawat inap juga ya? Bisa di sana. Nah, akhirnya dibangunlah itu puskesmas pembantu itu lokasinya di Desa Selur. Di Desa Selur. Nah, itu menelan anggaran sampai 9,5 miliar. Wow. Itu CV apa tuh PT? CV apa tuh? CV apa namanya? Sohibul Bait. Apa gitu? Adalah nanti kita kasih lihat di sini. Ya, ada. Ada. Dari Karawang kalau nggak gitu. Iya. Tapi menurutmu Bob ya, dengan anggaran yang 9M itu, worth it nggak sih jadinya kayak gitu tuh? Kalau lihat dari pemberitaan kan banyak juga yang fasilitasnya ternyata baru beberapa hari atau beberapa minggu udah pada roboh tuh. Retak, Ya. terus keramik juga ini. Fondasi. Dengan anggaran segitu nggak worth it dong. Harusnya ya. Iyalah, bayangin. Itu tembok sampai misah ya dari 9,5 miliar loh. Baru anggaplah jadi baru 4 bulan ya. Udah kayak gitu ya. Ya. Logisnya itu ya waktu lu diskusi sama mantan kontraktor itu loh. Ya. Nah, Gimana tuh? pendapatnya gimana? Kalau pendapat beliau ya ini juga salah satu toko di daerah sekitar begitu. Daerah Selur. Daerah Selur, dan beliau juga mantan kontraktor dan paham betul secara konstruksi bagaimana baiknya sebuah bangunan. Itu kalau dinilai dari Nominal. pandangan dia dengan nominal 9,5 M itu kualitasnya akan jauh lebih bagus kalau di tangan dia. Oh, jadi dia kayak ngomong, wah ini kalau 9,5 M jadinya kok cuman kayak gini gitu. Kayak gini. Ini kalau mau nge-hire gua nih bisa nih lebih beres gitu ya. Kalau Iya. dia. Dan itu putra daerah. Asli Ngerayon. Sempat juga mau dilibatkan ya beliau ya. Cuma beliau tahu lah ya kayaknya kedepannya kayaknya nggak bakalan beres nih. Gitu, ya. Nah, itu yang mau kita bilang kok kayaknya asal-asalan ya memilih CV itu ya. Ya kita tahu sendiri kan biasanya. Nah, apa tuh? Siapa yang Jabatan. dekat aja ya. Cuma beberapa waktu yang lalu juga sempat itu dari pihak APH, aparat penegak hukum kejaksaan itu sempat tengok-tengok loh. Tengok-tengok ya. Tengok-tengok. Nih kok kayak gini bangunannya gitu ya. Nah, ya mungkin ya secara kapasitas kan dia punya kewenangan ke arah situ ya. Jadi kan yang lagi sekarang disorot jadi dianggap problem lah oleh masyarakat itu kan karena anggarannya menelan 9,5 miliar. Ya. Udah jadi baru 5 bulan berjalan, tembok pecah-pecah. Akhirnya itu masyarakat mengasumsikan bahwa ini
kayaknya ada yang nggak beres gitu ya. Ada yang main gitu. Mungkin ada diduga korupsi, ada gitu-gitu. Bisa jadi. Berasumsi gitu ya. Ya, Jadi ya, kan ya. dari hasil penelusuran yang kita temui itu juga ya kayaknya wajar kalau kita menduga ada main-main korupsi seperti itu kan. Kejaksaan kan katanya udah pernah tengok-tengok ke sana. Tengok-tengok. Mungkin nengok-nengok juga karena ini kayaknya ada dugaan korupsi, mungkin gitu juga ya. Sepertinya seharusnya seperti itu. Seharusnya. Kejaksaan seharusnya seperti itu. Ya. Secara tupoksi dia juga punya kewenangan ke arah situ gitu. Cuma kan ya. sejauh ini kok adem. Mhm. Nah itu Ya masih diproses. Ya. Tapi kan memang kan ini kan masa-masa perawatan ya. Ya benar. Jadi puskesmas pembantu di Ngerayon itu sekarang masih dalam tahap perawatan. Nah, jadi tanggung jawabnya masih di CV. Tapi kan yang bikin geram, ini ada kerusakan-kerusakan yang fatal loh. Tapi kok CV-nya nggak buru-buru itu ya. Tanggung jawab benerin gitu loh. Sampai kemarin, nah ini menarik. Ini kayak monumen reok lagi nih. Jadi puskesmas di Ngerayon itu tanggung jawabnya itu di bawah dinas kesehatan. Ya. Nah dia sempat ditanya tuh orang dinas kesehatan tuh. Ini CV-nya kemana nih kok nggak buru-buru dibenerin ini? Katanya pimpinan CV-nya atau apalah direktur apa mati ini kan. Innalillahi. Itu tuduhan serius kan gitu. Iya. Enggak, wah. Tapi yang lucu setelah itu sama beberapa orang anggota dewan lah mungkin atau kelompok-kelompok yang concern lah terkait masalah ini itu dia menemukan bahwa ternyata belum meninggal. Didoain ya dia. Jadi ini kayak juga kan kita bahas. Ya. Nah, terus kemudian CV ini cenderung apa ya? Dia lari dari tanggung jawab. Karena sampai sekarang kan nggak dibenerin itu. Betul. Dan masih beroperasi tapi ya. Beroperasi sekarang 24 jam rawat inap. Ya. Takutnya ntar kalau orang kesana. Iya betul. Mengkhawatirkan. Dari status juga mungkin ini Ki. Pusat kesehatan masyarakat itu kan difungsikan untuk merawat masyarakat begitu. Kok sekarang malah jadi puskesmasnya yang lagi dirawat gitu. Butuh perawatan. Iya, Darurat ya. Darurat banget. Iya. Gitu. Makanya ini menurut gua ya ini satu hal yang serius gitu. Jadi perlu kita apresiasi lah gerakan teman-teman mahasiswa kemarin ya. Oh iya. Nah, itu perlu kita apresiasi juga. Ya walaupun suaranya tidak begitu terdengar nyaring ya, karena ada apa tuh kemarin tuh? Jadi begini, ada semacam apa ya situasi dari pemerintah ya. Pemerintah itu untuk seolah-olah mengkondisikan ini. Oke. Apa buktinya? Contoh kemarin, ketika teman-teman mahasiswa ya kan mau aksi kemarin kan, ada info dari orang dalam istana kabupaten Sedap mengatakan bahwa wah Pak Bupati kecewa dengan teman-teman mahasiswa. Kenapa kayak gitu? Kok nggak mengedepankan komunikasi dulu aja? Kan begitu. Ya ada sedikit narasi, sedikit marah. Terus, ya nantilah kita kapan-kapan tolong itu teman-teman mahasiswa itu siapa itu tolong saya dikomunikasikan nanti biar saya bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Gitu. Jadi apa ya? Kenapa pemerintah itu kok ada orang yang ingin menyoroti persoalan seperti ini kok kayak gelisah gitu loh. Betul. Apalagi kemarin juga masyarakat dari Ngerayon itu kan juga ada tuh ya mau ikut beberapa rombongan tuh pengen ikut teman-teman mahasiswa sebenarnya. Oke. Oh, ceritanya gitu ya? Iya, kabarnya gitu. Oke. Cuman masyarakat juga dapat pressing nih. Oke. Dari Ya adalah oknum seseorang itu ya dia kebetulan juga anggota ormas nih. Oke. Ormas. Lagi rame nih ormas nih. Lagi rame ya. Anggota ormas juga nih. Nah, dia intinya menyampaikan pesan dari seseorang ya disampaikan ke masyarakat intinya jangan berangkat. Kamu nggak usah apa ya istilahnya ngerusui. ya huru-hara lah. Bikin huru-hara kaitan dengan puskesmas ini. Ini nanti pasti diselesaikan kok gitu bahasa mereka. Ya. Gimana masyarakat di sana udah yang sakit-sakit ini udah teriak-teriak kita pengen fasilitas kesehatan yang bagus nih. Mau menuntut cuman sama pemerintah nggak usah teriak-teriak lu. Ntar tenang. Udah
Orang sakit udah mau mati disuruh tenang. Kan akhirnya jadi kepala CV-nya meninggal. Jadi kalau ditahan-tahan Ya, ya. terus. Ya, Iya. nah, ini ada tuh, ini teman-teman pasti menunggu nih. Spill tuh faktanya tuh. Dugaan-dugaan permainan itu tuh. Ya itu tadi ada keresahan dari bupati ketika teman-teman pengen berangkat aksi. Bupati itu resah gitu. Maksudnya dia kecewa gitu, dengan teman-teman mahasiswa. Tapi saya cukup mengapresiasi ya teman-teman mahasiswa kemarin di tengah ada tekanan sana sini tapi tetap berani menyuarakan kebenaran. Ya. Minimal jadi pemantik ya keberadaan mahasiswa tadi itu ya. Nah ini kan kita bertanya-tanya nih harusnya kenapa sih bupati ini kok sepertinya kenceng banget nih untuk tenang ini jangan di blow up nih, jangan di blow up, kita ngobrolin 6 mata aja. Kenapa ya, kenapa Ada apa tuh? kata-katanya gini ada ceritanya itu ya, Berat ini kita nguliknya. ada cerita ini, ceritanya itu diduga ada otoritas Nah, Nah, yang ya di bidang tidak pidana korupsi ini katanya diduga udah tos-tosan. ya menerima ya semacam apa ya, kue manis lah. Oke. Malah ada isu berembus nih akhir-akhir ini, diduga juga nih orang ini itu udah diijon, proyek itu udah diijon, ya. Oh. berarti udah ada apa ya, pemangkasan anggaran di awal ya, untuk kepentingan apa nggak tahu juga. Wow. Kayaknya itulah ya Heeh, yang kita kritisi hari ini ya. hari ini. Mungkin kalau ada lagi dari teman-teman nih apa yang perlu kita kritisi, komen di bawah. Iya, nah gue senang banget ngeliat respon dari teman-teman Iya, navigator iya, di iya, luar iya, nih. iya, Ternyata iya, memang antusias juga dengan hal-hal Ya, seperti ini. ya. Komen di Kita siap bongkar-bongkar. yes. Resiko kita tanggung bersama.